Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang saya hormati Mudir Ma'had Ustadz Amir dan para ustadz yang menjadi staf dan para pembantunya, jazakumullahu khairan, yang telah bersedia untuk ditempati dalam majlis tausiah ini. Memang biasanya kita di bulan-bulan yang lalu itu adalah di Masjid Imanuddin. Kemudian ada vakum dan kemudian ikhwan masih bersemangat, lalu kemudian bersilaturahmi dengan Ma'had Al-Aman Aminiyah. Ya tentu mudah-mudahan ini bagian dari silaturahim. Dan Masya Allah, dari ngobrol 2 atau 3 menit tadi dengan Ustadz Amir, jazakallahu khairan, bahwa di Ma'had ini adalah terkumpul calon-calon hufad dan ulama insyaallah ta'ala fi mustaqbalil ummah. Mudah-mudahan ana khususnya dan setiap kita selain berbangga adalah berdoa, mudah-mudahan masa depan kita, Islam dan umat Islam, semakin mendekati kepada kejayaan. Amin. Dan kejayaan itu adalah jika disinari dan kemudian diwarnai oleh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian. Adapun tema barangkali silaturahmi kita ini adalah sebetulnya hanya bagian dari tema saja, karena di sini sudah banyak asatidzah yang saya kira cukup sebetulnya ya, untuk membuat kita selalu segar dan terbakar gairah kita untuk selalu bangga beramal sesuai sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah tempatnya Al-Quran. Saya dengar tadi sampai 3 tahun mentahfidz Al-Quran, dan di sini juga adalah dikaji sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar adalah 2 tahun menyelesaikan Kutubus Sittah. Ini adalah sudah menjadi kebanggaan bagi kita semua orang yang beriman, karena sesungguhnya pedoman kita itu yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Muhammad alaihi
afdhalus salati wa atammit taslim. Taraktu fikum syai'ain lan tadillu abadan ma in ista'santum bihima, kitaballahi wa sunnat rasulih. Jadi kalau kita selalu di tangan kita, di mulut kita, di hati kita, kitabullah dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan dari Rasulullah Muhammad bahwa kita pasti akan menjadi orang yang selamat. Dan apa yang dicari oleh kita selama kita hidup ini kalau bukan selamat? Oleh karena itu, para sekalian, judul yang disampaikan adalah indikator iman. Sesungguhnya kalau dianggap ringan, ya ringan judul ini, betul tidak? Kalau dianggap berat, juga berat. Tergantung dari siapa kita dan kemudian apa yang akan dijadikan titik berat kajiannya. Tapi mudah-mudahan bagian dari muzakarah, bagian dari satu sama lain untuk saling berpesan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa saya akan mencoba untuk menyampaikan hal ini. Dan sebetulnya adalah bukan teori saja yang kita pandai untuk menggalinya. Terpenting adalah bagaimana agar wahyu yang Allah sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu untuk kita sekalian, itu setiap kita merasa bahwa dinul Islam, bahwa Al-Quranul Karim, bahwa As-Sunnah An-Nabawiyah itu untuk setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepertinya kalau kita amati adalah saat ini adalah masih jauh dari apa yang diharapkan. Terbukti bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin terasing, semakin terasing. Mengapa? Ya mungkin walaupun baru beberapa waktu yang lalu adalah bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, bagi orang yang beriman kepada Sunnah, sebetulnya adalah cukup aneh ketika justru orang yang berusaha untuk mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya terkait dengan itu lalu diindikasikan menjadi salah satu ciri dari radikalisme. Tentang misalnya yang disebut dengan cingkrang, misalnya cingkrang itu bahasa Indonesianya barangkali, tapi kalau dalam bahasa Rasulnya justru sebetulnya memang kebalikan dari cingkrang itu, yang justru seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, malah disebutnya minal kabair. Jadi isbalul izar itu adalah tergolong minal kabair. Jadi kalau tidak cingkrang, menurut kriterianya Al-Imam Az-Zahabi itu adalah dosa besar. Nah, orang yang menjalankan dan berusaha untuk menjalankan supaya tidak terkena pasal dosa besar, malah diindikasikan sebagai radikal. Ini satu keanehan sebetulnya, satu keanehan. Karena mungkin kalau kita lihat di dalam hadis, itu Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, izratul mu'mini
ila ansafi as-saqaini wala junaha fima bainahu wa bainal ka'baini fama asfala minal ka'baini fa finnar. Jadi ada 3 di situ. Yang pertama adalah kata Rasul posisi ideal. Posisi ideal dari izaru atau izroh al-mu'min itu adalah ansaf. Ansaf itu adalah nisf. Nisf itu setengah. As-saqain adalah musanna dari sakun, yaitu betis. Jadi pertengah betis itu idealnya. Kata Rasul, kalau kamu tidak bisa, ya tidak apa-apa. La junah, untuk antara ansafis saqain sampai dengan ka'bain. Berarti turun ke bawah, tapi di atas 2 mata kaki. Tapi kalau sudah berada di bawah mata kaki, itu sudah masuk dalam kategori wa'idun. Wa'id berarti sudah manhiyun, sudah dilarang. Dan larangan itu adalah masuk dalam kategori haram, dan dia adalah kabirah karena ada unsur wa'idun binnar. Jadi hewan sekalian, inilah din. Bagi orang yang tahu al-hadis itu din. Nah, jadi kalau orang menjalankan din lalu kemudian diindikasikan seperti itu, orang pada takut untuk menjalankan al-Islam atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bagian dari gejala, bisa jadi dari gejala Islamophobia yang dalam bahasa Arab disebut dengan diddu al-Islam. Jadi itu adalah berkaitan dengan laki-laki. Kalau perempuan, urusan katanya niqab, urusan jilbab, urusan yang lain dan seterusnya. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus merasa prihatin, bahwa ternyata al-Islam semakin dengan dekat dengan yaumul qiyamah, semakin betul-betul dirasakan benar seperti yang dikatakan oleh Rasul yang disebut dengan ghurbah, yaitu keterasingan. Jadi para sekalian, karena ini adalah semakin hari semakin asing, maka kita harus punya antisipasi bagaimana agar satu, Islamnya tidak terasing, dan kitanya menjadi orang yang istiqomah. Nah, jadi di situ harus ada upaya, ya, tidak boleh kemudian kita tinggal diam. Jadi satu, Islam yang semakin ghurbah ini kita ikut serta bagaimana membendung, mengurangi arus ini sehingga Islam tidak semakin aneh dan semakin aneh. Dan semakin aneh itu adalah ketika kemungkaran, kebodohan dibiarkan. Ketika kebodohan dan kemungkaran dibiarkan, lalu lama yang ma'ruf menjadi mungkar, dan yang mungkar dianggap seperti ma'ruf. Nah, ini disebut dengan ghurbah. Kenapa itu terjadi? Tentu adalah bisa jadi perlu bahasan tersendiri, bahwa itu disebabkan karena sebenarnya di antara kita yang tidak mempunyai upaya ataupun gairah untuk yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, oleh karena itu masuk lagi pasal yang baru berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, oleh karena itu membahas tentang indikator iman ini adalah memang harus kita sorot. Kalau kita tidak sorot, maka orang menjadi masa bodoh dengan keimanannya, lalu tidak punya kriteria apa yang seharusnya dibangun pada pribadi setiap muslim itu. Nah, para jamaah sekalian, ikhwani al-a'izzah, sebetulnya kalau dia dari si iman, yang kedua adalah indikator. Jadi ada dua di situ, satu imannya, yang kedua indikatornya. Kalau kita lihat dari iman itu
sebetulnya bukan sekedar ucapan. Pada mulanya iman itu bukan sekedar ucapan. Dia adalah merupakan tuntutan dan konsekuensi. Orang kalau dia beriman, maka dia harus siap dengan konsekuensinya. Ya, apalagi kalau kita ingat dengan maratib ad-din, bahwa martabat atau tingkatan Islam itu ada 3 dan iman itu adalah lebih tinggi dari martabat al-Islam. Maka berarti kalimat iman itu adalah bisa jadi bobotnya, tanggung jawabnya adalah lebih berat dari sekedar Islam. Nah, oleh karena itu, kalau kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Islam itu bukan sekedar perhiasan, kata orang mungkin penampakan, penampilan, gaya hidup, ya, atau hanya sekedar sesuatu yang nampak, atau tamanni. Tamanni itu adalah sesuatu yang menjadi angan-angan, harapan, impian. Tidak. Kata Rasul, walakin al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Sesuatu yang terhunjam di dalam hati, terhunjam di dalam hati. Ini perlu dibahas gimana supaya terhunjam dalam hati. Kedua adalah wasaddaqathul a'mal, dan amalan itu menjadi jawabannya shadiq antara ma qalahu al-qalbu, ma saddaqahu al-qalbu, apa yang dibenarkan, apa yang diimani oleh hati, sama persis dengan apa yang dinyatakan dengan perkataannya, dinyatakan dengan perbuatannya dan sikapnya. Itu yang disebut dengan iman. Karena itu sejak dahulu para ulama ahlus sunnah wal jamaah selalu mengatakan bahwa al-iman qaulun wa amal, qaulun wa amal. Karena memang ya itu yang dipahami oleh para sahabat, yang tentu berdasar kepada kalamullah dan sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan dan perbuatan itu yang harus selalu sejoli, harus selalu sama, ya. Dalamnya jernih, ya keluarnya juga jernih. Kalau dalamnya keruh, nauzubillah min dzalik, ya wajar kalau orang itu ucapannya ataupun perbuatannya dan sikapnya juga keruh. Jadi ini adalah sebetulnya sudah masuk dalam kategori indikator, ya. Karena apa? Ya orang lihat saja dari perkataan dan perbuatannya dan sikapnya. Kalau dia adalah sesuai dengan dawabit al-iman ataupun ma'ayir al-iman, ya berarti dia mukmin. Kalau tidak, ya berarti tidak boleh sekedar hanya az-za'mu wad-di'ayatu, bukan sekedar hanya mengaku begitu saja. Nah, para jamaah sekalian, jadi kalau disebut iman, iman itu apalagi kalau ya kita mengingat, ya. Mungkin di sini adalah sudah tidak perlu saya ajari bahwa kalimat iman ketika bertaaddi dengan ba, maka itu adalah tidak ada yang tidak bisa diukur kecuali harus dengan tasdik. Tasdik itu artinya adalah membenarkan. Namanya membenarkan itu ya ada satu kebenaran, lalu ada orang subjek yang menyatakan bahwa benar itu benar. Itu namanya tasdik. Kalau kemudian sesuatu yang benar itu kemudian tidak dibenarkan, itu namanya bukan tasdik, tapi namanya takdzib. Jadi mendustakan. Nah, karena itu adalah sikap yang bertolak belakang. Nah, oleh karena itu kalimat tasdik ini membenarkan apa? Nah, para jemaah sekalian, ini adalah yang harus diukur. Apakah tasdik ini benar-benar ada atau tidak dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah tasdik itu adalah merata atau tidak merata? Tasdik itu kalau di dalam terminologi atau mustalah
ahli sunnah biasanya dikenal dengan i'tiqadun bil janan, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Nah, ini sudah langsung jadi indikator sebetulnya, langsung menjadi indikator apakah orang itu dalam hatinya membenarkan. Nah, gitu. Kalau dia membenarkan, berarti dia adalah mukmin, baru satu sisi. Kalau misalnya mulutnya mengatakan membenarkan, berarti dia mulutnya berarti beriman. Dan kalau amalannya dia adalah membenarkan juga, maka dia adalah mukmin. Membenarkan ini adalah tentu harus dilihat dari beberapa sisi. Apa yang dibenarkan itu? Kebenaran itu apa? Nah, kebenaran itu adalah kalau kita merujuk kepada yang seharusnya dibenarkan oleh setiap muslim, pertama adalah Allah. Ada Allah, itu satu kebenaran. Kalau ada tapi bukan Allah, berarti bukan kebenaran. Itu sudah kebatilan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, famada ba'dal haqqi illa abdalal. Jadi kalau bukan al-haq, ya sudah berarti dalal gitu. Nah, itu adalah Allah sudah menghabarkan kepada kita sekarang. Jadi kita harus, yang pertama kali adalah bahwa kita menyatakan bahwa kebenaran itu yang pertama kali adalah Allah, yaitu ada. Apa itu yang ada? Itu ada Allah. Keberadaan Allah itu adalah satu kebenaran. Kalau ada orang mengatakan keberadaannya bukan Allah, ada tapi bukan Allah, ya tidak benar. Itu dalam keyakinan kita, orang yang beriman yang diajarkan oleh Allah SWT itu adalah itu yang pertama. Dan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah SWT, dan semua ayat itu adalah baik secara mutabaqatan atau secara dimnan atau secara istilzaman, semua menyatakan bahwa Allah pasti ada. Itu satu. Nah, kemudian ketika kita menyatakan bahwa Allah itu ada, berikutnya adalah dampaknya. Dampak dari kebenaran yang ada itu apa? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dan menurunkan. Itulah kebenaran. Kalau ini tidak diyakini oleh orang yang mengaku muslim, ya berarti tidak benar. Kenapa? Ya, Allah itu maha benar. Dan itu sudah sering kita dengar. Misalnya ketika selesai membaca Al-Quran, adalah tidak sedikit kaum muslimin membaca dan mengakhiri dengan Shadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya adalah bahwa kalau Allah itu benar, maka begitu juga dengan apa yang Allah turunkan itu juga adalah benar. Apa yang Allah turunkan juga itu adalah benar. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allahnya benar, tapi yang berasal dari Allahnya tidak benar, ya tidak benar juga, betul tidak? Jadi itu nomor dua itu. Nah, ini belum sampai kepada indikator, lalu sampai kepada definisinya. Apa yang dikatakan oleh kita bahwa Allah benar, konsekuensi dari Allah benar berarti apa saja yang terpancar dari Allah pasti benar, gitu. Jadi Allah benar, yang Allah turunkan pasti benar. Nah, yang Allah turunkan itu bagi seorang mukmin adalah harus tahu. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Berarti kalau begitu, bagi orang yang beriman tinggal mengatakan bahwa Al-Quran benar. Dan itu adalah dijelaskan oleh Allah. Semua Al-Quran itu benar, tidak ada salahnya. La min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak di depan, tidak di belakang, semuanya adalah benar. Kemudian yang kedua adalah yang Allah pilih, yang Allah utus. Bahwa Allah itu menentukan, Allah memilih, ya.
Kalau urusan penciptaan, ya Allah mencipta dan Allah memilih. Itu sudah hak absolut Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diprotes. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta dan Allah yang memilih. Jadi si fulan Allah cipta, si fulan Allah jadikan laki-laki, Allah jadikan perempuan. Karena dia laki-laki tugasnya sebagai laki-laki, karena dia perempuan maka tugasnya sebagai perempuan. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hak absolut dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita langgar. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat prinsip yang semestinya setiap orang yang mengaku dirinya muslim begitu harus meyakini bahwa apa saja yang berasal dari Allah itu benar. Apakah manusia, kalau Allah sudah pilih berarti manusia pilihan Allah pasti benar. Tidak mungkin Allah salah pilih gitu. Nah, konsekuensinya ketika Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dong, jangan dibantah ya. Dia bilang orang Arab lah, ya tidak. Dia bilang adalah dia berasal dari orang yang bangsanya, rasnya tidak sama, lalu kemudian bisa jadi tidak disepakati. Nah, itu adalah bukti bahwa orang ini adalah kurang paham. Karena apa? Karena orang yang Allah pilih pasti benar, karena yang memilihnya adalah yang maha benar gitu. Termasuk juga risalahnya, karena Islam itu adalah Allah yang menurunkannya, Allah yang menjadi sumbernya, dan karena itu pasti Islam itu adalah benar. Ini semua harus pasti dengan kata-kata konsekuensi daripada la ilaha illallah. Sebetulnya di situ. Ketika mengatakan la ilaha illallah, bagi orang yang beriman selain Allah itu tidak benar gitu. Kalau ada orang yang mengatakan ada Tuhan lain selain Allah yang benar, ya tidak sah la ilaha illallahnya begitu. Dia begitu diajarinya bahwa la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, jadi itu adalah sudah harus terpatri, harus tertancap pada setiap muslim. Jangan kemudian tergoyah dengan pluralisme bahwa kemudian ada Tuhan selain Allah dan Tuhan selain Allah juga benar. Wah, itu sudah berbahaya kalau dalam tinjauan akidah Islam. Jadi orang yang menyatakan la ilaha illallah pasti mengatakan bahwa yang benar itu hanya satu, dia adalah Allah, selain Allah tidak benar. Begitu memang konsekuensi la ilaha illallah. Begitu juga dengan syariat, karena syariat itu adalah dari Allah SWT, maka syariat Allah itu maha benar. Rasul karena dia adalah dipilih oleh Allah, pasti Rasul itu adalah benar. Jadi permasalahan ini adalah orang menyebutnya usulus salasah, al-usulu as-salasah. Jadi satu karena Allah sebagai masdarnya, kemudian Islam sebagai risalah, kemudian Rasul sebagai mursal atau Rasul atau sahibu ar-risalah. Nah, para jamaah sekalian, kalau orang itu mempunyai pemahaman bahwa demikianlah, bahwa yang disebut dengan iman itu adalah harus dia memiliki unsur-unsur itu, mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani semua yang disebutkan dengan usulul iman, semua yang disebut dengan arkan al-Islam, itu harus diyakini dengan benar. Nah, para jamaah sekalian, indikator. Nah, kalau kita masuk kepada indikator keimanan, indikator keimanan itu adalah diawali dengan ilmu yang benar. Al-ma'rifah as-sahihah atau al-i'tiqad as-salim, pemahaman, pengetahuan yang benar. Nah, kalau sudah dari ilmunya sudah salah, ya nanti level berikutnya pasti akan rawan salah. Jadi nomor satu dulu ini harus tuntas gitu ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minin. Jadi kalau dibagi itu adalah yang pertama adalah al-ilmu, berarti itu sudah berkaitan dengan ma'rifah. Kemudian yang kedua ada
makna yang berkaitan dengan tatbik, yang berkaitan dengan wujud, berkaitan dengan masalah dalil dari adanya ma'rifah itu. Bagian daripada orang mengetahui Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah bahwa dia harus membuktikan keimanannya itu dengan melalui istighfar. Istighfar itu adalah sebetulnya bagian daripada ibadah, bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika mencantumkan Kitabul Ilmi lalu ada bab yang disebut dengan bab al-qaul, bab al-ilmu qabla al-qauli wal amali, lalu istisharnya adalah ayat ini. Nah, jadi ikhwan sekalian, yang pertama itu menjadi indikator penting adalah apabila seorang itu beriman, ilmunya harus benar. Ilmunya harus benar. Bagaimana ilmu harus benar itu? Ilmu harus benar itu apabila ilmu itu betul-betul berasal dari asalnya. Apa yang kita bahas di sini? Yang kita bahas di sini adalah al-ilmu. Dan al-ilmu itu adalah tentu berkaitan dengan masalah keimanan, masalah beriman pada Allah, masalah beriman kepada Islam, masalah beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu ketika kita bicara beriman, maka iman itu ilmunya berkaitan dengan itu. Nah, karena itu kita harus tahu bahwa Allah itu adalah ghaib. Kemudian malaikat itu adalah ghaib dan seterusnya. Maka kalau begitu masdar untuk sampai kepada yang ghaib itu bukan dengan akal, karena akal manusia tidak akan bisa menjangkau yang ghaib. Ini adalah satu hal yang sangat prinsip. Manusia kadang-kadang mencari kebenaran dengan memaksakan akal yang harus menjadi nomor satu untuk mencapai kebenaran itu. Tidak bisa, karena akal itu adalah ada batasnya. Untuk sampai kepada kebenaran itu harus dengan kebenaran yang maha benar, dan itu adalah wahyu. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang ilmu, kalau kita ingin disebut ilmu kita benar, maka ilmu kita benar itu harus berdasarkan kepada Al-Quran, kepada Sunnah Muhammad SAW. Maka itu misalnya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, kata beliau, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun kadzalika falaysa biilmin. Ilmu itu adalah sesuatu yang berasal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun kadzalika falaysa biilmin. Kalau ilmu itu tidak nyambung sanadnya kepada para sahabat, ya berarti dari siapa ilmu itu? Sedangkan Allah memberikan kepada Muhammad melalui Jibril, itu berarti sudah sanad. Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan kepada sahabat, itu sudah sanad. Lalu berikutnya sahabat kepada tabi'in, dan akhirnya terus mata rantai itu sampai dengan hari ini. Itu yang disebut dengan sanad. Karena itu para ulama mengatakan sanad itu Islam. Kalau orang di dalam memahami Islam itu berasal dari neliti, ya, dia cari ke dalam lautan, dia cari ke atas gunung, ya capek sendiri tapi belum tentu dapat. Tapi kalau mencari kebenaran itu harus pakai sanad. Sanadnya itu tadi, yaitu daripada kata para ulama atau Ali Ibn Madini, ya, itu adalah mengatakan, kata beliau, al-isnadu minad-din, ya, walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jadi bagi orang muslim, kalau belajar Islam, kalau ingin mengetahui Islam yang benar, harus pakai sanad. Jadi tidak dengan cara dia meneliti, ya, dia mungkin datang ke suatu masyarakat, ya, mungkin seperti ilmu sosial atau ilmu eksak lainnya, tidak. Berbicara tentang Islam itu harus dengan wahyu, dan wahyu itu pakai sanad. Rasul saja pakai sanad. Nah, oleh karena itu ini nomor satu. Kalau kita ingin iman kita benar, maka indikator yang pertama adalah iman kita ini, ma'rifah kita ini harus sahihah dan salimah.
Nah, supaya sahih dan salimah, maka harus jelas dari mana. Nah, ternyata harus nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus nyampe kepada para as-sahabah. Jadi bukan berarti kita sesuaikan dengan masyarakat, lalu masyarakat pengennya apa, ya. Lalu Islam yang datang dari Jazirah Arab itu, yang berasal dari Rasul itu harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada, karena di sini adalah Nusantara, maka kemudian Islamnya harus pakai Islam Nusantara. Ini bukan begitu. Islam itu adalah memang menjadi sibghah, bukan Islam yang disibghah. Kan Allah berfirman, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi Islam itu adalah celupan, Islam itu adalah warna. Manusia itu fitrah, fitrahnya alal Islam, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Manusia itu oleh Allah diciptakan di atas fitrah, dan fitrahnya itu Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Berarti dia adalah ala fitratul Islam. Berarti dia pasti menerima Islam. Fitrah sudah mau menerima. Nah, karena itu apabila kita memahami tentang Islam, maka cara, metode yang kita pahami, yang kita harus jalani, bukan dengan cara mimpi, bukan dengan cara zauk atau rasa, bukan dengan cara meneliti, tapi dengan cara satu, yaitu wahyu. Ya, makanya ada namanya masdar, ya, disebut dengan masdar al-aqidah, masdar al-ilmi, dan seterusnya. Di dalam Islam masdar ilmu wahyu. Itu yang paling mendasar pada kita. Jadi nomor satu ini adalah menjadi indikator. Kalau ingin menjadi orang yang beriman dengan imanan shadiqan, maka dia harus ilmunya harus ilmu yang sahih. Ilmunya itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu harus berasal dari as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Nah, bukan berasal dari apa yang berasal dari nenek moyang kita, ya, berarti taklidul abai wal ajdad, bukan. Ilmunya itu ya begitu. Karena itu misalnya saja Al-Quran bisa dihafal, betul, hadis juga bisa dihafal. Karena apa? Karena memang itu sumber daripada kita itu. Coba kalau ilmu Islam itu adalah berasal daripada uqulun nas, berasal dari akal manusia. Wah, manusia muslim sekarang ini tidak kurang katanya sampai dengan 1,5 miliar. Loh, gimana kalau mikirnya semua orang memahami corak Islam sesuai dengan akal kepala masing-masing? Wah, seperti apa? Nah, oleh karena itu ini adalah yang harus kita pahami. Ini indikator yang pertama, ya. Jadi kalau saya mengatakannya bahwa kalau ingin dilihat bahwa orang itu imannya benar atau tidak benar, maka lihat dari sisi masdar al-ilminya. Apakah ilmunya itu bersumber dari ilmu yang benar atau berasal dari ilmu yang tidak benar? Kalau berasal dari filsafat misalnya, nah, filsafat itu kan hasil mikir, betul tidak? Hasil merenung, hasil mikir, bisa jadi hasil pengalaman, hasil segala macam, lalu kemudian dijadikan sebagai suatu rumusan, ya. Uslubut tafkir betul perlu kita, tetapi kalau dijadikan sebagai landasan, sebagai penentu bahwa ini hak dan ini batil, maka tentu tidak bisa. Kita muslim harus tertanam bahwa masdar untuk menentukan kebenaran adalah hanya Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang benar. Kalau itu adalah tidak benar, iman kita calon tidak benar. Itu sudah nomor satu. Iman kita akan calon tidak benar. Karena apa? Karena kita sudah diwarnai oleh bukan yang berasal dari benar. Nah, oleh karena itu pada sekalian ini adalah nomor satu. Makanya misalnya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i katanya mengatakan, idza ra'aitu ashabal hadis faqanni ra'aitu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau aku melihat orang-orang yang belajar hadis, orang-orang yang mengamalkan hadis, orang yang menekuni hadis, kata beliau, aku seolah-olah melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah dekat sekali dengan Rasul itu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, ini yang harus tertanam pada kita.
indikator nomor satu keimanan kita adalah jika sumber ilmu kita dalam memahami, dalam mendasari semua pengetahuan kita dan keimanan kita dan amalia kita adalah wahyu, yaitu Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena ya Al-Quran bahasa Arab, kemudian Rasul orang Arab, Qurannya bahasa Arab, masyarakat waktu itu berbahasa Arab. Karena itu wajar kalau Quran dan hadis ditulis dalam kaidah bahasa Arab. Karena itu tidak bisa seseorang sampai kepada pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah kecuali dia harus tahu tentang bahasa Arab. Karena itu bahwa Arab itu bukan oleh gen saja. Arab itu bukan gen saja. Arab itu jika dia mutamakkinun, dia menguasai, dia faham benar tentang bahasa Arab, dia faham benar, dia mengerti benar, dia terampil, dia mahir tentang bahasa Arab, maka dia Arabiyun. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, jadi nomor satu itu adalah tentang ilmu, ya, bahwa ilmu kita itu kalau kita ingin iman kita benar, maka cirinya iman kita atau ilmu kita masdarnya harus berasal dari masdar yang sahih, yang mu'tabar. Ini dikaji lagi di dalam kajian nanti berikutnya. Ada namanya masdar, misalnya al-istidlal limasail al-i'tiqad, lain lagi. Masdar al-istidlal limasail al-ijtihad, lain lagi. Ya, tapi intinya adalah masdarnya harus benar, dan yang muttafaq adalah Al-Qur'anu was sunnatu wa ijma'u as-sahabah. Jadi kalau begitu, maka para jemaah sekalian, ini kita bicara din, ya ini harus ukurannya. Ya, kata orang tuh anggaran dasar, anggaran rumah tangganya harus jelas. Satu Al-Qur'an, yang kedua sunnah Muhammad. Karena Rasul adalah orang Arab ketika menjelaskan Al-Quran dan hadis kepada sahabat, maka kita sampai kepada Rasul tidak mungkin. Karena tidak, kalau dalam bahasa ilmu hadisnya malah antum kalau ini kata Rasul, wah itu namanya bisa jadi bukan sekedar mungkoti, itu bisa jadi antum terkatung-katung, namanya mu'allaq gitu, ya, nggak jelas ya dari mana gitu kan. Oleh karena itu harus pakai sanad. Nah, sanad itu kata siapa? Misalnya qala sahabah, gitu kan. Misalnya siapa? Qala tabi'un. Misalnya alimun min ulama al-mu'tabarin, misalnya a'immah. Misalnya baru ya kita ada sampai kepada Al-Quran, sampai kepada Rasul, tapi melalui orang yang memang bisa menjelaskan kepada kita pada saat kita tidak langsung bisa tentang Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah, karena itu ini adalah dipahami, nanti dibahas tentang masalah bagaimana tentang adabu talib al-ilmi, bahwa ilmu itu nanti akan menjadi dua. Ada ilmu namanya maqasid, ada ilmu namanya wasail. Kalau ilmu namanya maqasid adalah bisa jadi orang yang calon talibul ilmi maupun orang awam bisa ikut. Ya, karena orang itu belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, bisa. Orang awam atau talibul ilmi bisa ngaji. Tapi kalau berbicara tentang ilmu wasail, orang awam nggak bisa ngaji. Karena orang awam dia tidak belajar alat. Nah, orang yang talibul ilmi harus belajar alat, harus belajar ilmu bahasa Arab, harus belajar tentang usul fikih, harus belajar tentang masalah mustalahul hadis, harus belajar tentang usul tafsir, bahkan tentang dakwah harus belajar usul dakwahnya segala macam. Nah, itu tidak dipelajari oleh orang awam. Nah, karena itu semakin kita masuk ke dalam ilmu, semakin ada lagi bahasan-bahasan berikutnya yang harus diketahui oleh orang yang berilmu tadi. Jadi kalau kembali kepada titik awal, bahwa indikator keimanan seseorang adalah juga ditentukan oleh ilmunya yang benar, yang lurus, dan disebut lurus kalau dia berlandaskan kepada dalil-dalil yang benar dan lurus tadi, yaitu seperti tadi yang Anda sampaikan. Sekarang kedua, nah kalau
Indikator yang kedua adalah hasil sebetulnya. Hasil dari yang pertama. Kalau orang ilmunya benar, diharapkan akan lahir yang kedua, yaitu yakin. Gitu. Yakin dia. Maka dari itu para jamaah sekalian dan ikhwah, itu adalah para sahabat itu sampai Kenapa mereka itu sampai tidak betah di dunia ini? Karena apa? Ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu begini, bahwa Allah itu adalah begini, nggak betah di dunia ini. Makanya mereka itu dahulu pada zaman orang-orang yang sangat faqih tentang al-Islam, yang dikejar oleh mereka adalah bukan peradaban dunianya, bukan pencakar langitnya, bukan bangunan tingginya kata orang sana, bukan infrastrukturnya, bukan. Mereka itu adalah bagaimana membangun keyakinan dalam hatinya mereka itu dengan mantap, sehingga tahu persis tentang apa itu hakikat hidup dan apa yang disebut dengan hakikat hari akhirat. Begitu mengetahui itu semua, mereka tahu bahwa ternyata dunia ini hanya sekedar jembatan. Dunia jembatan. Pertama adalah manusia itu kalau dilihat dari jembatan, dari fase manusia itu hanya 5 saja. Satu adalah ketika manusia dalam bentuk catatan saja, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya, kata Allah SWT, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Lalu kemudian dikatakan uktub, kata Allah kepada al-qalam. Lalu kata qalam ma aktub, kata Allah uktub ma yakunu ila qiyami as-sa'ah. Berarti kita sudah tertulis, itu namanya Lauhul Mahfuz. Kedua adalah alamur rahim, alam rahim. Ternyata ya dari sekian lama itu masuk ke fase yang kedua, bahwa bapak dan ibu kita bersatu, lalu kita menjadi janin di rahim ibu, lalu kemudian kita ini adalah summa yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Sampai di situ berikutnya yunfakhu fihi ruh, disebut ditiupkan roh, nyawa kita. Lalu kemudian kita menjadi orang yang hidup, bukan sekadar hidup denyut, tetapi hidup menjadi manusia. Karena itu pada waktu berbicara tentang masalah zakat, lalu kita harus biayai zakat karena kita sudah menjadi jiwa, menjadi nyawa. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah alam rahim namanya. Lahir ke dunia namanya alam ad-dunya. Nanti di dunia sebentar, dunia ini sebentar. Kata Rasulullah SAW, seperti orang yang menyeberang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Rasul, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang bertamu. Misalnya kita ini lagi di Jakarta untuk dinas, atau lagi ke Surabaya untuk dinas. Ada waktu dinasnya paling 5 hari, sepekan, setengah bulan. Atau lagi umroh paling 15 hari, 12 hari. Kan itu setelah itu pulang, betul tidak? Nah, itu namanya safar. Atau yang kedua, abiru sabil, orang yang nyebrang jalan. Bayangkan kalau orang itu faham bahwa hidup di dunia ini adalah sekedar itu, maka sebetulnya dia harus bergegas berpikir masa yang akan datang. Karena itu Abdullah bin Umar kemudian mengatakan tentang hadis ini, kata beliau, fa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu hidup di pagi hari jangan nunggu nanti kalau sudah sore. Kalau sudah sore jangan nunggu nanti ada esok hari, enggak. Segera kerjakan karena waktu kita adalah sebentar. Nah, berikutnya adalah alam barzah. Setelah alam barzah baru alam akhirah. Nah, para jamaah sekalian, ini yang kita bahas tadi itu, bahwa yang kedua itu adalah yakin. Ini adalah perjalanan keyakinan manusia itu adalah harus seperti itu. Nah, kalau orang ilmunya benar, diharapkan keyakinannya menjadi
benar yakin bahwa Allah benar, yakin bahwa Islam benar, yakin bahwa akhirat itu ada, yakin bahwa hidup ini tidak lama, yakin. Nah, kalau orang itu sudah terbangun keyakinannya benar, nah baru orang itu adalah menjadi orang yang beriman. Karena itu kalau orang ilmunya benar akan lahir keyakinan yang benar. Dulu sampai sahabat itu bertanya, Rasul, apabila aku ikut berjihad lalu aku mati dalam waktu berjihad, apakah aku masuk surga? Kata Rasul, ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu? Kurma yang waktu itu masih dimakan oleh beliau langsung dilempar dengan mengatakan, katanya, innaha lahayatun tawilah. Wah, nih lama sekali kalau saya harus nunggu kurma habis gitu kan. Kalau saya makan satu, paling kalau dihitung paling berapa menit orang makan kurma di telapak tangan kan nggak seberapa menit. Tapi mereka tahu persis bahwa aku ingin segera mengejar apa yang Allah janjikan. Karena itu dibuangnya semua itu lalu mengejar berjihad fisabilillah sampai dengan mati syahid. Ini yakin namanya. Orang yang sudah yakin seperti ini, dia merem dengan apa saja glamor dunia ini nggak ada artinya. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah indikator kedua. Kenapa kaum muslimin sekarang ini adalah seperti ini, nyaris seperti yang Rasul sampaikan, antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Kenapa seperti ini? Jangan-jangan selain jawaban yang lain ya, jawaban yang lain adalah karena kita sebentar lagi hari kiamat, ya kan? Sebentar lagi kan hari kiamat nih, ya. Nggak tahu kapan, tapi sebentar lagi. Dan jangan aneh dibilang sebentar lagi itu. Rasul aja bilang sebentar lagi sebetulnya. Kata Rasulullah SAW, innama bu'istu wasa'ati kahataini. Aku diutus dengan jaraknya hari kiamat itu begini saja. Ini sebentar atau pendek ini, gitu. Jadi kalau saya katakan sebentar, ya pasti lebih sebentar dari ini, gitu. Jadi para sekalian, ini harus diyakini oleh kita, ya. Dan kalau kita ingin disebut orang yang beriman, maka keyakinan itu adalah harus dan tidak boleh ragu. Lam yartabu, harus tidak boleh ragu. Kalau ada orang yang ragu tentang kebenaran Allah, kalau ada orang yang ragu tentang kebenaran al-Islam, kalau ada orang ragu tentang kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Begitu. Walaupun dia mengaku muslim. Karena itu inilah kewajiban kita, ya. Kita bukan memvonis orang, tetapi inilah keharusan kita untuk membenahi diri kita agar keimanan kita tuh harus jelas indikatornya apa, kalau ukurnya itu apa, gitu kan. Kalau misalnya katanya pedoman hidup muslim itu adalah Al-Quran dan hadis, ya kan, tetapi di rumahnya Quran aja nggak punya, misalnya hadis aja nggak punya, terus pedoman antum apa, ya kan? Harusnya adalah bahwa ketika antum menyatakan bahwa pedoman antum adalah Al-Quran, ya di rumah punya Al-Quran. Dan Al-Quran itu, kalau beberapa waktu yang lalu saya katakan Quran muslim itu harusnya 3. Harusnya muslim itu punya Al-Quran 3, punya mushaf itu 3. Satu namanya mushaf misalnya yang besar, yang Madinah gitu kan, yang ada sudah standar gitu ya. Dia adalah manfaatnya, fungsinya adalah untuk wirid tilawatul Quran yaumian, ya, setiap hari dia baca sampai di sini dibatasin, sampai di sini dibatasin, sampai dibatasin begitu. Lalu setiap orang punya Quran masing-masing, suami punya, istri punya, anak punya. Jadi di Quran itu kalau anggota rumah itu 6 orang, ya Qurannya 6, bagus. Ya, tidak apa-apa. Jangan sampai anggota keluarganya 6, Qurannya hanya 1, rebutan nanti bacanya 1, di mana batasnya, yang 1 sampai di sini, yang 1 di sini, akhirnya apa? Kacau lah. Setiap kita harus punya mushaf masing-masing. Kedua adalah mushafun mutarjam. Ini yang selalu saya sampaikan. Kita harus punya mushaf mutarjam, terjemahan bahasa Indonesia kayak, bahasa Jawa kayak, bahasa Sunda kayak, tapi kita punya. Lalu dibaca setiap hari, misalnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dengan mengerti. Karena kalau orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dia harus berarti membantu kan. Ada bahasa pembantu, pembantunya adalah bahasa yang dia punya itu, bahasa Sunda ya pakai Sunda, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tapi orang yang mungkin dia sudah fasih,
bahasa Arabnya relatif tidak perlu terjemahan. Karena dia begitu baca itu ya kayak baca kitab, kayak baca surat biasa saja gitu kan. Jadi sambil membaca sambil mengerti sebetulnya kemana alur daripada riwayat itu. Kalau antum mungkin dalam suatu saat membaca komik misalnya ataupun membaca buku cerita, lalu antum ada istilah sebentar lagi ini tanggung belum selesai. Nah orang membaca Quran juga begitu. Kalau dia rasa bahwa ini kisahnya belum selesai ini penjelasannya belum selesai, ini maka nggak mau dia berhenti. Karena apa? Rasanya masih penasaran, belum putus, belum finish, sampai titik dulu baru. Nah karena itu dibantu dengan ada namanya batasan juz. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah namanya mushaf jaib. Mushaf jaib itu adalah Quran saku. Tapi itu ana sampaikan pada saat belum orang populer dengan handphone, betul tidak? Kalau sekarang sudah semuanya handphone semua, betul tidak? Ya mushaf ya handphone, terjemahan ya handphone, haku ya handphone, semua sudah 3 in 1, semua mudah. Yang jadi masalah susah untuk mendawamkan bacanya, betul tidak? Ya kan? Gampang Qurannya sudah disaku, tapi masalah baca enggak gitu kan? Kalau tidak dibaca berarti bukan Quran. Quran itu disebut Quran karena dia adalah bacaan. Jadi para sekalian harus dibaca. Dan berdasarkan pengalaman kalau saya itu adalah kurang nyaman kalau baca dari handphone karena lupa. Ana baca sampai ayat berapa tadi ya? Aduh, kayaknya udah pernah dibaca nih. Jadi waktu berenungnya itu waktu, betul tidak? Akhirnya apa? Itu adalah tidak membantu. Kecuali kalau antum pakai kertas di kantong sampai Al-Imran ayat 157 masukin, baca nanti Al-Imran ayat 158 terusnya, betul tidak? Sampai An-Nisa ayat 7 tulis gitu kan. Tapi siapa yang rajin seperti itu, betul tidak? Semua sebab praktis sekarang. Dengan praktis akhirnya dengan mudah jadi tidak mudah akhirnya. Nah jadi ikhwan sekalian, ini yang tadi Anda sampaikan. Jadi yang kedua itu untuk membangun suatu keyakinan dalam diri kita itu adalah tidak mudah, harus ada usaha, dan itu adalah tentu dilahirkan dari ilmu. Maka dari itu ada cara, ada adab namanya, supaya ilmunya berkah, melahirkan keyakinan, melahirkan istiqomah, melahirkan iltizam, melahirkan kuat, melahirkan haibah dan segala macam. Harus adabnya harus diikuti. Nah zaman sekarang kurang mentaati adab. Ilmu itu nyaris tidak dihargai sekarang. Ya, karena apa? Ya karena semua sudah dapat. Antum tinggal buka Syekh Google aja, betul ya? Semua sudah dapat semua. Tapi para sekalian, keberkahannya adalah nyaris hilang. Ya. Dan kebaikan yang termasuk antum mungkin tidak rasakan adalah ketika antum sekarang misalnya kita semua berkumpul di majelis ini, itu adalah 4 itu tidak ada kalau antum buka handphone. Kata Rasul kan majalasa atau majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya kan? Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di suatu rumah Allah, apa di situ? Illa nazalat alaihimus sakinah. Mana kalau antum hanya sekedar baca handphone, sakinahnya turun, betul tidak? Enggak ada orang antum enggak kumpul, betul tidak? Wa hafat bihimul malaikah, ya. Enggak ada malaikat kemudian mereka adalah mengelilingi kita, ya. Sampai wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Enggak ada orang kita yang enggak kumpul, betul tidak? Tapi kalau kita kumpul, terwujudlah apa yang ada dalam hadis ini. Itu kan sudah bagian dari hilang sebetulnya dengan adanya apa yang semua serba mudah itu. Berikutnya adalah kalau antum dengan berkumpul begini ada pengorbanan. Pengorbanan itu adalah langkah, kata Rasulullah SAW, apa namanya, orang yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi talaban lil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Kalau orang itu dari rumah pergi ke masjid untuk duduk niatnya talabul ilmi, dia itu adalah fi sabilillah sampai pulang pergi. Masya Allah. Istilahnya kalau orang itu Allah cabut nyawanya di jalan, husnul khotimah. Karena orang itu berada dalam keadaan talabu al-ilmi. Tidak ada kalau untuk pakai handphone, betul tidak? Jadi semua ini hilang kalau kita apa namanya lihat dari sisi bagaimana sebetulnya ilmu itu barokah ketika dia diambil daripada
para orang-orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Kata para ulama dahulu, khudhu al-ilma min afwahi al-ulama. Ambil ilmu itu dari mulut-mulutnya ulama. Kalau sekarang gimana? Ilmu itu bertebaran, berserakan di WA, betul tidak? Sambil bisa dibaca, bisa nggak dibaca, betul tidak? Sumbernya antum akurat atau enggak? Beramat antum di copy, paste, mungkin ditambah, ya tidak tahu. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, ini yang kedua, indikator keimanan kita itu apabila kita adalah benar-benar yakin tentang kebenaran itu. Nah, sekarang kita ini adalah bukan yakin, tapi krisis yakin. Karena krisis yakin maka ragu. Nah, bahkan ada upaya, ya, terindikasi ada upaya untuk membuat orang ragu dengan Islam. Bahkan terindikasi ada upaya orang supaya takut dengan Islam. Terindikasi bahwa orang itu supaya jauh dari Islam. Namanya Islam fobia. Islam fobia itu adalah itu. Jadi orang harusnya yakin dengan Islam, dia malah takut sama Islam. Karena apa? Karena tadi ya sudah ilmunya ya tidak dipahami dengan baik, dengan benar, maka keyakinannya pasti akan menjadi rontok. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan sebetulnya bercabang, ya, cabang. Kalau ana simpulkan, yang ketiga itu sebetulnya adalah sikap hidup. Ciri orang yang beriman itu punya sikap hidup. Nah, gitu. Orang yang beriman tetapi tidak punya sikap hidup, ya imannya berarti krisis. Gitu. Apa sikap hidupnya? Pertama adalah dia punya bangga dengan Islam. Ya, ketika Allah berfirman, "Ishhadu bi anna muslimun," persaksikan. Ya, itu kan berkaitan dengan dakwah ahlul kitab tuh awalnya, gitu. Kemudian fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, tidak mau diajak kepada kebenaran, ya kamu persaksikan bahwa kita adalah muslim. Itu namanya yakin. Nah, sekarang orang bisa jadi dia adalah diusahakan supaya ragu dengan identitas keislamannya. Kalau mau menyatakan identitas Islam sekarang mikir-mikir, karena diindikasikan radikal, diidentikan dengan teroris, diidentikan dengan apalagi fundamentalis, betul tidak? Jadi orang menjadi mikir, mau menjalankan Islam dalam dirinya itu, menampakkan bahwa saya bangga dengan Islam, itu adalah khawatir dituduh ini, khawatir dituduh itu, betul tidak? Nah, ini para sekalian yang harus kita pikirkan. Tapi anak katakan sikap orang yang beriman diantaranya adalah bahwa dia bangga dengan Islam, ya. Bahwa dia bersyukur menjadi muslim. Ini adalah hidayah Allah yang paling mahal. Bersyukur kepada Allah SWT bahwa dia digolongkan jadi orang-orang yang termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an, orang yang tidak beriman itu dibandingkannya bukan dengan manusia, tapi dengan hayawan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Bayangkan. Kemudian kata Allah, mereka itu adalah ulaika kal an'am. Jadi para sekalian, kalau orang itu beriman, bersyukur pada Allah karena dia dijadikan manusia, bahkan Allah muliakan. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah SWT, banggalah dia, betul tidak? Jadi muslim itu harus bangga, jangan minder, ya. Ini jadi muslim tapi minder, ya. Menjadi muslim tapi tidak punya percaya diri. Jadi muslim tapi malu menjadi muslim. Kenapa? Ya. Kalau orang dia ilmunya benar, yakin dalam hatinya, maka dia akan bangga dengan Islam. Itu ciri. Tapi kalau orang yang kemudian malu untuk menampakkan siapa dirinya, berarti dia kurang yakin. Saya suka mengatakan begini. Kalau dulu, kalau tidak salah di angkot itu ditulis, ya katanya atau bukan, biasanya di jasa, ya, urusan jasa, katanya Anda puas, beritahu yang lain. Ingat nggak kata-kata itu? Zaman dulu masih ada itu, ya kan? Katanya Anda puas, beritahu yang lain.
Nah, ana kadang-kadang berpikir, ini kaum muslimin kenapa pasif tidak berdakwah? Pasif tidak mempromosikan Islam kepada yang lain. Pasif tidak mengajak orang lain kepada Islam. Kenapa? Jangan-jangan kecewa sama Islam. Betul tidak? Sebab kalau orang itu puas dengan Islam, harusnya dia kasih tahu dong yang lain. Betul tidak? Bahwa dia cukup puas dengan Islam, maka yuk mari kepada Islam, karena Islam itu memuaskan, kan begitu, betul tidak? Nah, ketika kita pasif diam saja begitu, nah, akhirnya bisa jadi kaum muslimin menjadi orang yang menjadi objek untuk menjadi orang yang murtad, keluar dari al-Islam. Jadi itu yang pertama ya. Jadi sikap yang pertama itu ciri atau indikator bahwa kita adalah orang yang beriman, harus bangga. Tidak bangga berarti antum tidak yakin dengan kebenaran Islam. Kedua, sikap yang kedua maksudnya adalah antum menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup. Nah, itu baru muslim. Kalau kita menjadi mukmin, cirinya adalah bahwa kita menjadikan Islam sebagai pedoman. Kan sudah jelas Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Quran itu menunjukkan pada sesuatu yang lurus, bahkan bukan sekedar lurus, tapi lebih lurus, paling lurus. Kalau orang ingin menjadi orang yang berjalan di jalan yang lurus, Islam jawabannya. Nah, karena itu dia akan menjadikan Islam saja sebagai pedoman hidup. Kompasnya itu atau pedoman dia itu adalah al-Islam. Nah, kalau orang menjadi muslim tapi dia enggan menjadikan Islam sebagai pedoman, ya berarti tadi semakin lemah indikatornya, semakin bisa jadi hilang juga imannya. Kan tergantung lampu nih, betul. Nah, kalau lampu ini misalnya dayanya kuat, kan cahayanya gimana? Mancarnya kan terang, Pak, betul. Nah, kalau energinya keyep-keyep gimana lampunya? Ya, redup, malah tidak bisa nyala, betul tidak? Nah, begitu juga kalau orang itu dalam pengamalan hidupnya betul-betul dia adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan apa yang menjadi pedoman hidupnya dalam Islam, berarti dia adalah muslim. Tapi kalau dia mengatakan muslim tapi sholatnya iya, tapi dalam dagangnya riba misalnya, nah ini kan berarti nggak jelas. Islam itu satu paripurna, kata Allah, udkhulu fisilmi kafa. Jadi semua pedoman yang dituntunkan oleh Islam, kita berusaha supaya itu ada, nyala pada diri kita, baru kita muslim namanya. Kalau tidak, ya tergantung, semakin redup, semakin hilang juga pengamalan kita terhadap Islam, semakin pula redup, bahkan hilang barangkali imannya dari kita. Cuman kita adalah Allah takdirkan turunannya adalah dari kalangan muslim gitu. Jadi muslim itu bapaknya muslim, ibunya muslim, kakeknya muslim, jadi dia muslim. Jadi hanya sekedar itu saja, tidak dari sisi eksistensi bahwa dia betul-betul menjadi orang yang loyal menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah, dalam berbagai sisi kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga itu adalah cinta. Nah, ini sudah, kalau bicara cinta, tergantung kualitas cintanya, betul tidak? Cinta kepada keimanan itu, ya. Cinta kepada keimanan itu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Dan orang kalau sudah bicara cinta, biasanya seleranya rela mengalahkan selera dirinya, tetapi dia mengutamakan selera orang yang dicintainya. Misalnya kita cinta sama anak, betul tidak? Ini mungkin diantara bapak, itu kan orang tua kadang-kadang rela tidak makan, yang penting anaknya makan, kan gitu. Kenapa itu? Karena cinta, kan, betul tidak? Artinya kalau kita analogikan bahwa orang itu kalau dia beriman kepada Allah SWT, maka dia akan mengutamakan Allah, mengutamakan Rasul, karena dia cinta Allah, dia cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri.
Jadi para sekalian, bagi orang yang beriman itu jadi sesuatu hal yang menakutkan kalau ancaman ini ada. Kata Allah, kalau kamu lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai selain Rasulullah SAW, kamu ngantri deh untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Takut. Jadi para sekalian, orang yang beriman itu harus mendahulukan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti harus dibahas lagi apa itu cinta kepada Allah, apa itu cinta kepada Rasul. Tapi judulnya adalah ciri orang yang beriman, dia sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Rasulullah, dan termasuk tentunya sangat cinta kepada al-Islam. Nah, jadi para sekalian, ini ciri. Kalau orang mencintai Allah, mencintai Rasul, berarti dia mukmin. Tapi kalau dia adalah Allah itu dibelakangkan, Rasul itu dibelakangkan, yang didahulukan istrinya, yang didahulukan adalah hartanya, yang didahulukan adalah bisnisnya, yang didahulukan adalah lemburnya, betul tidak? Bayangkan sekarang ini tidak sedikit dari kaum muslimin loyalnya kepada kerjaan lebih banyak, lebih besar daripada loyalnya pada istri dan anaknya sendiri, betul tidak? Ya kan? Karena misalnya ada istilah begini, sekarang ini kadang-kadang karyawan itu diberi kemudahan, ya, terutama pada waktu musim-musim dia adalah produksinya naik, ya, diberi fasilitas untuk kredit rumah, kredit mobil, kredit, ya toh. Akhirnya apa? Dikasih, begitu dia kredit dikasih. Tapi kamu harus lembur tiap hari, pulang jam 10, betul tidak? Dia besok pada subuh berangkat, dari subuh sudah berangkat, pulang datang di rumah jam 11, jam 10 itu. Berarti sama istrinya, waktu pergi istrinya masih tidur, waktu pulang istrinya juga sudah tidur. Kasihan, betul. Jadi perhatikan, ini semua manusia diputar seperti ini karena apa? Karena tadi dia sebetulnya lebih mencintai, ya, kerjaannya dan seterusnya daripada mencintai Allah dan Rasulullah. Orang yang seperti ini kadang-kadang pada sekalian, ketika diajak berdakwah, ketika diajak beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika diajak untuk bagaimana beramal, berkhidmat untuk Islam, berat. Karena apa? Karena kalau tidak nanti nggak terbayar itu kederitannya, betul tidak? Karena itu dia pikirannya adalah tersangkut dengan apa yang harus dia kejar supaya cepat lunas. Karena apa? Hidup ini adalah penuh dengan kebutuhan dan kebutuhan. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah termasuk apa tadi yang ke berapa tadi? Jadi bangga, kemudian mengamalkan, memedomani, kemudian mencintai. Mungkin yang terakhir adalah seharusnya berikutnya adalah membela. Nah, bela. Kalau orang cinta, orang itu beriman, maka diantaranya adalah bela. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Di jalan Allah SWT mereka harus mau untuk bagaimana berkorban untuk melindungi, untuk menjaga, untuk membela keyakinan yang ada dalam dirinya. Itu baru orang yang beriman, ya. Karena itu dari dulu para ulama itu adalah dari mulai menulis, dari mulai berdakwah, dari mulai berbagai cara itu diupayakan karena supaya Islam ini dalam keadaan posisi murni, dalam posisi benar, lurus, seperti yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Para ulama nulis misalnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, itu kan, misalnya Ar-Raddu 'alal Mu'tazilah, menulis berbagai kitab. Kenapa? Yang benar adalah bukan seperti yang kalian katakan, tapi inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dengan berbagai, sehingga muncul kepada kita warisan-warisan kitab-kitab yang sangat banyak, karena mereka sebetulnya membela supaya Islam yang benar itu terus berjalan sampai dengan hari kiamat. Bahkan kalau kita ingat dengan hadis, itu adalah mereka ada yang berkhidmat kepada hadis, dan berkhidmat pada hadis itu adalah muncul dengan banyaknya ilmu. Ada ilmu tentang ruwat, ada ilmu tentang al-jarh wa ta'dil, ada ilmu tentang berkaitan dengan naqd, ya. Ada berkaitan dengan, sampai khidmahnya adalah misalnya bagaimana memisahkan tamyiz, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu'. Itu kan bukan kerjaan mudah, ya. Kalau orang sekarang termasuknya lebih mudah dibanding dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu untuk mendapatkan satu hadis saja harus rihlah dari Madinah
sampai ke Syam, ke Mesir, ya. Tapi kalau kita sekarang cukup dengan buka handphone, betul tak? Sekarang tinggal cari, ada ketemu hadisnya, betul tidak? Nah, jadi mudah. Yang jadi masalah adalah tadi saya katakan berkah. Jadi barokatul ilmi itu adalah kadang-kadang tidak dijelaskan. Ya. Kalau menurut para ulama, keberkahan ilmu itu diawali daripada bersanad. Barokatul ilmi nisbatu al-qawli ila qailihi. Itu sanad. Keberkahan ilmu itu adalah menisbatkan suatu perkataan kepada yang mengatakannya. Coba kalau pakai handphone, pakai WhatsApp itu gimana menisbatkannya? Nggak ada yang bisa tanggung jawab. Itu dari mana asalnya, sepertinya WA dari satu makalah itu misalnya kan, ya dari sebelah gitu kan, paling dari sebelah, betul. Sebelahnya siapa nggak tahu kita. Jadi siapa yang tanggung jawab sebetulnya? Nah, sementara orang yang membaca itu belum tentu dia kritikus. Ya, hadzal hadis sahih. Itu terima, hadzal hadis sahih gitu. Nah, kadang-kadang di situ tulisannya rawahul hakim. Ini hakim atau hakim? Ya kan? Katanya Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi itu di mana? Di Sughra atau di Kubra itu, atau di Syu'abul Iman, apa enggak? Yang penting nukil fulan. Dah, titik. Ya, tidak jelaskan statusnya kayak apa. Nah, orang yang membaca gimana? Terkadang hadis palsu banyak, ya tidak. Hadis palsu banyak. Wah, orang asal baca. Nah, itu akan menjadi akidah. Kalau menjadi akidah, siapa yang tanggung jawab? Padahal orang yang menyebar hadis palsu itu adalah, kalau apalagi dia tahu hadis itu palsu, maka dia akan termasuk golongan orang yang memalsu hadis Rasul SAW. Ya, man rawa hadisan ya'lamu annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain. Jadi besar sekali kalau sudah mendustakan hadis Rasul. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Besar. Nah, ini gimana nih yang nyebar-nyebar gini? Itu tidak. Jadi ilmu karena begitu murahnya akhirnya nggak jelas. Dan orang yang membaca tidak lagi menyortir bagus, positif dan betul. Cuman masalahnya bagaimana mengatakan bahwa ilmu ini akurat atau tidak akurat, siapa yang bertanggung jawab. Nah, sehingga ilmu bertebaran banyak sekali, mungkin masuk ke kita sehari lebih banyak dari surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah kan 286 ayat, betul enggak? Nah, ini WA-nya lebih dari 290 sehari. Ya, tidak. Nah, jadi baca WA lebih banyak dari baca surat Al-Baqarah. Nah, itu bisa jadi, betul tidak? Nah, ini adalah akhirnya apa? Yang masuk memorinya ke sini adalah WA. Nanti yang keluar apa? WA. Nggak mungkin Quran, betul tidak? Kalau orang masukkan memorinya Al-Quran atau hadis, keluarnya kan Quran dan hadis. Tapi kalau masukkan WA, ya keluarnya WA, betul. Nah, para jemaah sekalian, mungkin itu saja yang banyak sebetulnya. Ana tidak fokus pada misalnya ciri iman kepada Allah ataupun tanda beriman pada Allah, itu khusus lagi. Tanda beriman kepada Rasulullah itu lain lagi, khusus secara fikih. Tapi inilah barangkali secara umum saja, bahwa kalau orang ingin disebut beriman, ya minimal indikator-indikator itu ada, kelihatan, bisa terukur, ya seperti itu. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita dan menambah, ya, kita adalah supaya semakin bukan ilmunya saja yang bertambah, tetapi yang lebih penting dari itu adalah takwanya. Karena ilmu itu harus semakin berilmu semakin takut. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Karena ilmu itu, kata Imam Ahmad, adalah innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Maka ilmu adalah khasyatullah. Ilmu itu adalah takut pada Allah. Orang semakin berilmu tapi semakin tidak takut pada Allah, berarti semakin turun ilmunya, semakin dia tidak berilmu. Nah, jadi para jemaah, ketika kita menambah ilmu sedikit, maka ilmu itu harus semakin membuat kita takut pada Allah, sehingga semakin dekat, semakin berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang apabila sudah takut pada Allah, nanti energinya Allah yang ngasih, gitu ya. Tapi kalau orang takutnya kepada selain Allah, maka dia akan takut segala sesuatu. Ya, jadi
Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Wa man khafa ghairallah khafa kulla syai'. Orang yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut pada dia. Tapi orang yang takut pada selain Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Nah, mudah-mudahan kepada yang sekalian, Allah senantiasa limpahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang sungguh-sungguh, dan kemudian Allah mengaruniakan kepada kita istiqamah. Lalu Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.